Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke web ketiga. Jadi, apa namanya, belum ada yang join untuk web kali ini, tidak apa-apa. Jadi memang perlu sebagai tutor yang harus dilakukan web ini. Nanti yang tidak bisa join bisa menonton record dari web 3 kali ini. Baik, untuk di web 3 kali ini saya akan membahas mengenai materi dari materi 6 sampai materi 10 dan juga nantinya saya akan membahas mengenai tugas 2 apa aja yang harus dikumpulkan dan apa yang harus disubmit sehingga bisa mendapatkan nilai 100. Untuk tugas 1 sudah saya koreksi semua sehingga rekan-rekan bisa melihat tugas 1 tersebut mendapatkan nilai berapa. Baik, saya izin share screen mengenai materi kita kali ini. Baik, saya izin untuk materi yang keenam. Ini lanjutan dari yang sebelumnya materi kelima. Kita akan membahas mengenai struktur program Java. Jadi struktur program Java itu ada document section, package statement, import, interface, class definition, main method class, dan juga main method definition. Dokumentasi itu bisa berupa komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program. Contohnya itu menggunakan slash bintang, titik, slash bintang. Contohnya ini. Terus bisa contohnya seperti ini. Kalau seandainya memang untuk apa namanya banyak halaman atau banyak kolom atau banyak baris, kita menggunakan slash bintang, titik, bintang, slash. Terus kalau seandainya bisa juga slash bintang, 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 slash. Terus kalau seandainya hanya dalam satu line doang, ini bisa kita menggunakan double slash untuk bisa memberikan penjelasan mengenai codingan ini berupa apa. Terus selanjutnya itu statement package. Paket atau package adalah cara untuk mengolah kelompok kelas, interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat package itu pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Sintaksnya, package, nama paketnya itu apa? Contohnya, itu nama paket, kita beri nama paket sepeda dengan dua kelas, yaitu package paket sepeda dan ada public class sepeda gunung dan juga ada sepeda santai. Ini dengan paket sepeda ada dua kelas, terus public voice sepeda gunung, sistem data pilihan. Terus bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada di dalam paket akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya ada import. Import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Sintaksnya, import dari package-nya itu apa? Biasanya Java util atau Java apa namanya lang. Nah, ini bermacam-macam dalam bentuk importnya. Contoh impor, melakukan impor terhadap paket-paket sepeda, kita lihat bahwa kelas sepeda itu ada stempel out, ada sepeda gunung, dengan sepeda gunung dengan objek yang berbeda, terus sepeda di Java, nama file, kelas, nama induk, folder paket sepeda. Nah, atasnya itu biasanya dituliskan import paket sepeda. Nah, ini melakukan import itu di atas kelas atau di luar kelas, bukan di dalamnya ya, untuk melakukan statement import. Selanjutnya ada statement interface. Interface seperti kelas pada Java akan tapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Sintaksnya yaitu public interface, nama interface-nya, void apapun namanya, terus contohnya juga public interface sepeda, ada public void sepeda gunung dan juga sepeda santai. Selanjutnya ada kelas apa? Ada interface, ada kelas. Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan
behavior berapa hal tentang kelas, yaitu kelas hanya memiliki akses modifier public dan juga default. Kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contohnya, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Satu file Java bisa membuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas publik. Kelas publik dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Contohnya, apa namanya kelas itu? Public class, ada objek konstruktornya, ada kelas method. Contoh, public class sepeda gunung, private info system.out.println, ini sepeda gunung. Terus, terima kasih. Baik, itu merupakan materi ke-6. Selanjutnya, kita masuk ke materi ke-7. Kita akan membahas tentang tipe data dan variabel, dan juga operator Java. Pertama, tipe data dan variabel. Tipe data ini ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Ada jenis tipe data pada Java, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data reference. Kalau tipe data primitif, ada seperti boolean, itu nilainya true dan false, terus juga char, itu karakter, byte integer, short integer, long integer, float itu yang bisa ada komanya, double juga yang ada komanya. Dan ini ada array memory, dilihat di dalam tabel data, tipe data primitif. Tipe data primitif boolean, ada yang menggunakan apa namanya contoh dalam kuningan ya, bahwa lihat ada public class tipe boolean, terus ada deklarasi variable dengan tipe data boolean, itu boolean kondisi 1 dan 2, terus yang boolean kondisi 1 sama dengan nilai 1 lebih besar daripada nilai 2, ini mengisi dan menguji nilai dari 7 lebih besar daripada 10. Oh, apakah benar? Maka hasilnya bernilai false. Kenapa? Karena 7 itu kurang dari 10. Tapi kalau seandainya 7 lebih besar dari 10, berarti maka hasilnya false. Terus ada keluarannya, apakah nilai 7 lebih besar dari 10? Jawabannya salah atau false. Tipe data boolean, 7 lebih 10, false. Nilai bulannya berarti. Seperti itu. Selanjutnya, tipe data yang berupa karakter, yaitu ada char. Di sini itu deklarasi variabel dengan tipe data karakternya. Bisa dilihat bahwa ada cetak, print, dan juga yang bawahnya keluarannya itu tipe data karakter char 1, char 2, dan karakter ketiga. Bisa dilihat bahwa karakter 1 itu A, terus yang karakter 2 0 ini, dan bisa dilihat bahwa hasilnya seperti ini. Itu tipe data karakter, yaitu single karakter. Selanjutnya, tipe data primitif berupa byte, short, integer, dan long, itu ini ada byte, short, dan long, itu bukan deklarasi variabel dengan tipe data byte, short, integer, dan juga long. Ini untuk cetaknya, dan hasil keluarannya di bawah yaitu tipe byte 50, 32291. Kenapa kok short tipe ini? Karena dibutuhkan pada saat ini hasilnya 3291. Shortnya seperti ini. Terus ada tipe data primitive real. Real itu apa namanya, yang ada float dan juga double, yang dikodingan dengan deklarasi variabel dengan tipe float dan juga double, yang biasanya ada koma. Terus yang ini system.out.println itu merupakan hasil cetak, dan di bawahnya itu merupakan tipe data float 0,13, 0,25. Kenapa? Karena float itu menggunakan koma hasilnya. Terus tipe data primitif ada yang kedua, tipe data referensi. Itu merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek instance dari kelas. Deklarasi yang tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya, ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instance dari kelas tersebut ke objek. Beberapa tipe data referensinya itu kelas, array, dan juga interface. Contoh referensi kelasnya, tipe data referensi ini, public class hitung kecepatan, ada S dan T, terus deklarasinya hitung kecepatan, ada yang hitung kecepatan sama dengan new, hitung catch,
hitung kecepatan .s itu 12, kalau .t-nya itu 12. Rumusnya for kecepatan itu hitung kecepatan dibagi kecepatan t. Sehingga S bagi t, maka didapatkan hasilnya itu 12 dibagi 2, hasilnya 6. Karena tipe datanya yaitu berupa integer, maka hasilnya 6. Ini merupakan tipe data referensi dan contoh yang kelas. Tuh, ini hitung kecepatannya, kelasnya, dan juga deklarasi variabel kelas. Ini untuk akses variabel dengan objek, hitung kecepatan, dan juga outputnya yang di sebelah kanan. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Ada 3 variabel pada Java, yaitu variabel lokal, variabel instan, dan juga variabel statik. Kalau lokal itu variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti metode, konstruktor, atau blocks. Ruang lingkup yang itu juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Dan juga dibaca di modul yang sudah ada di apa namanya jurusan digital dari Universitas Terbuka. Contoh dari variabel lokal itu codingannya ada public class kecepatan, voidnya tolak kecepatan itu cepat sama dengan 0, cepat sama dengan cepat plus 40. Dan lainnya penambah kecepatan. Terus kecepatan dengan kecepatan, kecepatan tambah kecepatan. Keluarannya yaitu 40. Kenapa? Karena tidak ada cepatnya itu 0, karena 0 tambah 40 berarti ya secara otomatis hasilnya penambah kecepatan itu 40. Nah, ini metode konstruktor bloknya, variabel lokal cepatnya, dan outputnya. Selanjutnya, variabel instan. Kalau tadi variabel lokal, sekarang variabel instan. Variabel yang direlokasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Ya, contohnya, kalau seandainya eh, metode konstruktor atau bloknya tadi sebelumnya itu, nah ini di sini, kalau sekarang kalau sebelumnya lokal itu public void ada public voidnya, kalau sekarang public void-nya itu cepat 40. Jadi ini dengan variabel kelas dikasih dalam sebuah kelas namun di luar metodenya yang berbeda. Maka tetap bisa didapatkan hasilnya yaitu 40. Itu variabel lokal cepat di luar metodenya. Jadi ya di luar public void-nya. Terus ada variabel statik. Variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Contohnya bisa dilihat bahwa ada public static yaitu menggunakan public static string, ya, dan juga ada diakses bebas oleh metode dan lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Sehingga didapatkan keluarannya jenis sepedanya itu sepeda gunung dan juga jumlah sepedanya 4. Karena jenis sepeda gunung, jumlah sepedanya 4. Terima kasih. Baik, itu merupakan materi ke-7. Selanjutnya, materi ke-8 kita akan membahas tentang operator Java. Operator pengertian dari operator itu adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan juga operan. Misalnya 10 plus 5, jadi 10 dan 5 adalah operan, dan plusnya itu merupakan dari suatu operator. Sehingga bisa dilihat bahwa cepat plus 40 merupakan apa namanya ekspresi, bahwa cepat sama 40 itu merupakan operan, plusnya itu merupakan operator. Nah, kalau aritmatik digunakan untuk melakukan operasi aritmetik sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya, perkalian, penambahan, pengurangan, dan juga modulus. Seperti yang dilihat bahwa penambahan itu plus, definisi menambahkan, terus kalau pengurangan, nah ini yang paling mungkin yang berbeda itu tentang modulus. Modulus itu hasil bagi, jadi persen dibacanya modulus itu membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Jadi ambil contoh, 9 dibagi 2
Modulusnya itu satu. Kenapa? Karena itu jadi 9 modulus 2 itu hasilnya satu. Karena 9 bagi 2 itu hasilnya 4, tapi yang dihasilkan adalah baginya. Pembaginya itu berarti sisanya dapat nilai satu. Ini kita lihat contoh adalah A10, B5, C0, D15, I12, F7, maka didapatkan bahwa, lihat, kalau seandainya A kurang B itu sama, lihat A persen B. A10B, A modulus B itu 0. Kenapa? Karena 10 dibagi 5 itu hasilnya 2 dan nggak ada sisa. Kalau modulus itu merupakan sisa. Jadi kalau seandainya A modulus, apa ya? Nah, nih, E modulus B. 12 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 12 dibagi 5 itu dapat 2, kali 5 itu 10, berarti 12 kurang 10 itu hasilnya 2. Jadi 12 modulus 5 itu hasilnya 2. Selanjutnya mengenai unary, operator unary itu digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan juga logika if. Sama plus, plus kalau seandainya tambah satu, nilai variabel ditambahkan satu, mix itu dikurang satu, nilai variabel dikurang satu. Terus ada seru, itu kebalikan dari nilai boolean. Artinya misal variabel awal bernilai true, setelah dimanipulasi dengan operator tanda seru menjadi nilainya false. Nah, itu kebalikan. Contohnya bisa dilihat, nilai awalnya A min 10, B5, terus kondisinya bernilai true. Dan inerinya A++, plus plus B, dan juga boolean hasil kondisinya, tanda seru kondisi itu, sehingga didapatkan output itu, kalau seandainya sistem .println hasil 1A itu min 10, 1B-nya hasilnya 6, karena 10 kenapa? Karena min 10 min 10 hasilnya 1 min 10, terus kalau seandainya 5 plus plus 5 itu hasilnya 6, dan kondisi yang awalnya true bernilai false. Karena A++ bernilai 5, A++ B jadi 0. Ini output yang di sebelah kanan. Terus selanjutnya ada penugasan. Operator penugasan atau assignment, operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Ada pengisian nilai sama dengan, terus ada plus sama dengan, min sama dengan, ini ada nama operatornya, ada pengisian pengurangan, pengisian perkalian, dan juga pengisian bagian, dan pengisian dan sisa bagi modulus sama dengan. Ini contohnya, penugasan variabel integernya itu dari, lihat, dengan integer A sama dengan 10, A20, B10, K30,7, dan L itu 5,67. Sehingga penugasan variabel realnya bisa dilihat, sehingga dapatkan output bahwa 30, 20, 20, terus sedangkan yang di bawahnya itu 36,37, 30, sekian. Ini penjelasan dari operator penugasan. Terus ada operator relasional, adalah digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari kurang dari. Operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Ada lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan. Contoh codingannya, lihat relasional ada atas dengan integer A sama dengan 10, B sama dengan 20, dan bisa didapatkan output seperti berikut. Ada A10, YB, A sama dengan B, itu false. Kenapa? Karena A itu 10, B 20, berarti otomatis kalau A sama dengan B itu bernilai false. Kalau A tidak sama dengan B itu berarti bernilai true, karena memang A dan B itu beda nilainya. Terus apakah A lebih besar dari B? Ini yang kedua, tiga, keempat berarti salah. Kenapa? Karena A10 itu lebih kecil. Sekarang operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Ada dan atau. Untuk cara memudahkan apa ya, memahami dari operator logika dan juga or atau ini adalah hasil dari, kalau seandainya and atau dan ini merupakan hasil dari perkalian. Hasil dari perkalian maksudnya apa, Pak? Lihat, kalau hasil dari perkalian itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Jika ada angka 0 atau bernilai false, maka hasil outputnya 0. Jadi 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0.
Terus 0 kali 0, 0 juga. Jadi kalau N itu atau dan itu merupakan hasil dari perkalian. Karena jika hasil dari perkalian itu ada yang bernilai 0, maka langsung hasilnya itu bernilai false. Kalau seandainya OR apa Pak? Kalau OR itu hasil dari penjumlahan. Penjumlahan itu apa? Kalau seandainya ada angka true atau bernilai satu, maka hasil dari logika on itu, logika OR, maka hasilnya bernilai true atau satu. Terus, contohnya apa? Jika 0 tambah satu, satu tambah 0, atau satu tambah satu, hasilnya satu. Tapi kalau seandainya dua-duanya berlogika false, maka hasilnya false. Jadi kalau logika N itu bernilai atau hasil dari perkalian, kalau OR itu merupakan hasil dari penjumlahan. Seperti seperti itu. Itu cara mudah memahaminya dari operator logika N dan juga OR. Ini contohnya, kita lihat bahwa J sama dengan A, terus apakah lebih besar dari B? Dengan logika A, jadi A lebih besar dari B, terus di N-kan dengan A kurang dari C. Kita lihat yang pertama, ini A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Salah. Terus kalau N, ya udah kalau salah, otomatis kita nggak perlu lagi nih ngeliat yang kedua. Berarti hasilnya false. Tuh lihat, false. Terus yang kedua, A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. Benar. Ini masih sama logika N juga. Berarti kalau A dikurang dari C, kalau benar-benar berarti hasilnya true. Terus kalau seandainya yang bernilai C, ya, A lebih besar dari B, salah. Tapi karena ini logikanya OR, berarti kita harus tahu sebelahnya apa. A kurang dari C. Oh iya, A kurang dari C benar. Berarti karena ada bernilai satu, berarti otomatis bernilai true yang ketiga. Terus yang keempat, B dikurang dari A. B kurang dari A, salah. Terus lihat lagi yang selanjutnya sebelahnya. C kurang dari A. Berarti kalau salah-salah, maka hasilnya OR-nya itu bernilai salah. Gitu. Terus selanjutnya outputnya kita lihat. Ada lagi operator ternary. Operator ternary itu adalah operator versi singkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisah jawabannya. Jika string if else-nya itu A kurang dari 10, A kurang dari 10, else-nya A lebih dari 10, maka ternary-nya string B, A lebih 10, A kurang dari 10, A 10. Itu ternary. Contohnya dalam codingan, operator ternary dan juga output. A kurang dari 10, tanda tanya A kurang dari 10, maka hasilnya A lebih besar dari 10. Maka ditanya, print B-nya itu sama dengan A10. Terima kasih. Baik, itu merupakan materi 8. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-9, ngebahas tentang if, perulangan dan kondisi if. Perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Perulangan while ini, cara kerja perulangan ini seperti percabangan. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. While kondisi false true. Saya kondisinya, nah ini codingannya. Jika I sama dengan 0, while I kurang dari 5, print out I plus plus, maka hasilnya 0 sampai 4. Kenapa? Karena ada ketika jika I kurang dari 5, hasilnya langsung berhenti. Ini peluang while, dan ini hasilnya kanannya itu merupakan for. Selanjutnya, for. Pernyataan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan juga penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Sintaknya for statement 1, statement 2, dan juga statement 3. Contohnya dalam codingan bisa dilihat bahwa jika I sama dengan 0, I kurang dari 5, maka hasilnya tadi sama didapatkan 0 sampai 4. Ini apa namanya, memudahkan untuk menulis atau menghasilkan angka 0 sampai 4 dalam satu codingan. Selanjutnya itu for dan juga ini outputnya. Selanjutnya perulangan do while. Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya dengan do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Lihat ada blok pernyataan kondisi menggunakan do dan while. Ini perulangan do while-nya itu ada I sama dengan 0 dan juga I plus plus jika I kurang dari 5. Ini masih sama hasilnya 0 sampai 4 menggunakan do while. Do while dan juga hasil outputnya seperti ini.
Terima kasih. Baik, terakhir untuk materi yang ke 10 ngebahas tentang perubahan if itu kondisi. Jadi pengambil keputusan. Tadi perulangan, sekarang kondisi. Pernyataan if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya if itu ada jika turun hujan, maka apa namanya akan banjir. Jika hujan jam 10 saya mau berangkat jam 11 berarti saya harus menggunakan atau istilahnya saya harus membawa payung. Seperti itu. Ini blok atau flowchartnya bisa dilihat bahwa if kondisi true dan juga false. Nah, ini yang kemarin rekan-rekan sudah mengerjakan di tugas satu dengan flowchart. Jadi ada if, jadi ada true, false seperti ini. Nih, codingan untuk penggunaan if itu lihat jika A kurang dari B, maka hasilnya sistem print out printnya itu A kurang dari B. Maka karena A itu yang benar kurang dari 10, maka bisa didapatkan A kurang dari B outputnya. Selanjutnya if else, pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Kemudian sintaknya menggunakan if else. Terus ini contohnya, jika A 20, B 20, A kurang dari B, cetak A kurang dari B. Selanjutnya else, A lebih besar dengan B. Maka karena A sama B 20, sama-sama 20, berarti yang digunakan karena ini nggak cocok yang di atas, maka yang hasil di bawahnya A lebih besar dari B, maka di jawaban outputnya itu A lebih besar sama dengan B. Selanjutnya, if else. Pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. If else, sehingga menggunakan itu jika blok 1 nggak ada, lanjut blok 2, langsung blok 3. Makanya menggunakan if else. Contohnya, codingan yang di samping, ada if else jika integer waktu sama dengan 22. Jika waktu kurang dari 10, nggak mungkin pagi, karena waktunya itu 22. Terus yang kedua ada lagi nggak? Siang. Wah, nggak juga, karena bukan siang juga nih, apa namanya, eh hasilnya. Jadi apa? Karena jika yang pertama itu pagi, terus jika waktu kurang 20 siang, maka lihat hasilnya. Karena bukan kurang dari 10, karena dua itu kurang dari 10 atau dua kurang dari 20, maka langsung else yang diambil, yaitu hasilnya malam outputnya. Ini kondisi switch case, pernyataan cabang dengan multi arah. Switch case itu ada false, terus juga nilai itu ya sama, dapat di break default. Terus ini menggunakan switch case, lihat ada blok switch case sama jika integer angka 1, case 1 angka 1 langsung ketemu, karena angka 1 langsung break. Makanya langsung di sini walaupun ada 2 dan 3 yang di bawah, karena udah satu udah ketemu dengan jawabannya, maka langsung break, langsung stop dari codingan tersebut. Yang bawahnya diabaikan karena sudah ketemu nih jawaban dari A sama. Nah, itu menggunakan switch case. Ini outputnya. Terima kasih. Baik, itu merupakan apa namanya materi 6 sampai materi 10. Saya cek terlebih dahulu. Oh, ternyata dalam waktu apa namanya sudah setengah jam berlalu pun juga mahasiswa belum ngumpul. Baik, saya ingin melanjutkan lagi mengenai apa yang ditunggu-tunggu dari web ini adalah ngebahas mengenai tugas 2. Ya, tugas 2 yang perlu rekan-rekan kerjakan. Oke, saya izin juga sama share screen mengenai pengerjaan tugas biar rekan-rekan bisa paham juga. Baik, ini tugas 2 yang sudah di-upload oleh pihak UT dalam pengerjaannya. Baik, tugas 2 dibuka tanggal 3 November dan ini apa namanya deadline pengerjaannya ternyata diperpanjang dari pihak UT sampai tanggal 1 Desember tengah malam. Jadi rekan-rekan tidak hanya tugas 2 yang diperpanjang, tugas 1 yang kemarin rekan-rekan belum mengerjakan juga bisa dikerjakan sehingga nanti saya bisa nilai. Karena yang memang sudah diinfokan jika ada salah satu tugas yang tidak dikerjakan, maka langsung mendapatkan nilai E pada mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, karena kan diberikan kesempatan dari pihak UT untuk bisa mengupload atau mensubmit nilai atau mensubmit jawaban dari pernyataan tugas 1, 2
sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tugas 2. Tugas 2 ada suatu pertanyaan sebagai berikut. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kalimat berikut. Jadi ada dua nih ya penjelasannya. Jadi menggunakan operator yang tadi sudah dijelaskan operator itu seperti apa, ada juga ada statement dari if. Terus apa kasusnya Pak? Lihat, jika ada 3 golongan karyawan. Jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Terus ada lagi nih, ada penambahan. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan juga lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya dikalikan 30% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan juga jam lembur. Outputnya, tampilan itu jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan dikali, gaji golongan ditambah gaji lembur. Ini merupakan soal yang ada. Terus yang diminta apa, Pak? Nah, karena ini tugas 2 mulai membuat codingan atau dalam membuat program, maka nanti saya minta yang dikumpulkan itu file Java-nya, sehingga nanti saya bisa langsung running hasil pengerjaan kalian untuk saya running di editor saya, sehingga bisa paham atau tahu hasil dari pengerjaan kalian itu sesuai atau tidak. Terus, Pak, menggunakan bahasa apa, Pak? Kalau seandainya tugas 2 ini, karena modul yang digunakan dari pihak UT semuanya itu membahas tentang Java, membahas dari awal sampai akhir, berarti secara otomatis tugas 2 ini juga pengumpulannya atau pengerjaannya menggunakan bahasa Java. Terus kalau bahasa lain gimana? Yang secara otomatis nilainya pasti akan dikurang. Kurang berapa? Sangat jauh nilainya. Pak, kan tapi jawabannya benar. Ya, memang jawabannya benar, tapi kan yang diminta dari modul yang sudah digunakan itu menggunakan bahasa Java. Jadi secara otomatis eh, apa namanya Java yang di yang dibuat untuk program dari tugas 2 ini. Selain tadi file yang dikumpulkan dan juga video record dari rekan-rekan dalam membuat program ini. Gunanya untuk apa sih Pak? Gunanya meyakinkan saya buat nilai bahwa kalian mengerjakannya itu secara sendiri dan memahami setiap line dari program tersebut sehingga kalian paham apa yang kalian kerjakan dalam program tersebut. Nah, itu kalian record dan kalian bisa mengumpulkannya di tugas 2. Pak, recordnya atau videonya itu berat. Kalian boleh menguploadnya di YouTube atau menguploadnya di G Drive. Nanti linknya bisa kalian kirimkan dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF sehingga saya bisa mengakses atau melihat video tersebut. Terus nah sebentar saya izin terlebih dahulu ada yang perlu saya mau cek.
Baik, saya lanjutkan lagi sebentar. Saya izin saya screen lagi tadi ngebahas mengenai ya, ini apa namanya? Jadi yang saya minta untuk bahasa Java yang digunakan untuk program ini, jadi ada juga file Java-nya dan juga video dari eh, record kalian membuat penjelasan dari program ini. Terus kalian jelaskan line per line sehingga nanti hasilnya keluar output, baru kalian apa namanya stop dan bisa dikumpulkan. Terus kalau seandainya berat tadi saya bilang kalian bisa mengumpulkannya di G Drive atau di YouTube dan linknya itu dalam bentuk Microsoft Word. Itu boleh. Dan kalau seandainya di G Drive itu tolong saya diberikan akses atau istilahnya kalian dibuka supaya nanti saya bisa melihatnya kalau seandainya kalian upload di G Drive. Tapi kalau di YouTube berarti secara otomatis saya bisa langsung lihatnya. Baik, ini dari 20 baru 4 yang mengumpulkan. Baik, saya izin untuk menjelaskan bagaimana penjelasan dari ini. Ini saya menggunakan IntelliJ ID dalam pengerjaan soal tersebut. Jadi bebas, kalian bisa menggunakan IntelliJ ID, bisa menggunakan NetBeans, bisa menggunakan eh bisa menggunakan Visual Studio Code, boleh bebas. Yang penting nanti dalam pengumpulannya kalian mengerjakannya dalam menggunakan eh, file Java-nya. Baik, ini saya langsung jelaskan. Saya beri nama public class-nya itu gaji karyawan. Terus ini ada importnya yang seperti dijelaskan bahwa importnya ada Java util. Saya menggunakan util scanner. Kenapa? Karena nanti ada berupa inputan dan juga ada ini Pak gunanya apa yang kedua Java Decimal Format ini gunanya untuk nanti hasil dari lebih dari 10 juta itu bisa didapatkan hasilnya yaitu 10 juta. Nah ini saya menggunakan Java Util Decimal Format. Terus Pak boleh nggak kalau seandainya hasilnya bisa tapi eh, apa namanya nggak pengulang itu boleh bebas yang penting nanti outputnya jelaskan. Baik tadi saya menggunakan kelas public gaji karyawan. Terus ada scanner input karena berupa inputan, nanti berupa inputan golongan dan juga inputan jam lembur. Terus nah ini decimal formatnya saya buat seperti ini. Terus ada variable gaji pokoknya 0, tas ini input golongan. Masukkan golongan karyawan bisa A, B, dan juga C. Golongannya itu menggunakan sini gunanya supaya nanti kalau seandainya apa namanya soal ABC, terus untuk menentukan gaji pokok. Nah, jika golongan, nah ini yang tadi saya bilang ada statement if, jika golongan A, nah ini saya menggunakan operator logika, menggunakan OR, bisa nanti dalam penginputannya itu bisa huruf kapital A dan juga huruf kecil. Nah, itu bisa bebas. Gaji pokok 5 juta, terus kalau B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika bukan dari A, B, C, maka langsung golongan tidak valid, langsung selesai. Itu golongan dan juga tadi ada input jam lembur. Masukkan jam lembur sama integer gaji lembur sama dengan 0. Nah, jika gaji lembur dengan 1, gaji pokoknya dikalikan 0,3 atau 30% gaji pokoknya yang ini ya. Terus B-nya itu, sorry, kalau 2 jam itu 0,32, 0,34, 4,36, dan jika lebih besar sama dengan 5, maka hasilnya 0,38. Ini lebih besar sama dengan ya, 38. Terus, double-nya total penghasilannya itu gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus, nanti ada outputnya itu masukkan golongan, masukkan lembur, dan juga total penghasilan. Ini merupakan hasil. Sekarang kita cek apakah hasilnya sesuai atau tidak. Kita lihat. Saya running dulu ini dan bisa didapatkan. Nah, ini jika masukkan golongan A, B, C. Saya ingin di luar dulu. Apakah di luar? Lihat, golongan D, golongan tidak valid. Prosesnya selesai. Terus bagaimana kalau yang berhasil? Kita lihat. Saya running lagi. Jika golongannya di sini A, terus jasukan jam lemburnya, anggap saya minta 6 jam, maka bisa didapatkan, lihat, gaji pokok golongan A adalah 5 juta dan 6 jam 1.900.000. Kita cocokkan atau kita lihat ke dalam soalnya. Lihat, soalnya gaji A-nya itu 5 juta,
Terus kalau seandainya 6 jam berarti itu lebih besar dari 5, berarti hasilnya 38% dari gaji pokok. Cuma kita lihat masuk ke dalam ini 5 juta benar, 1.900.000. Lihat, kita menggunakan atau kalkulator supaya benar sesuai didapatkan jawabannya. Kita lihat kalkulatornya tadi 0,38 ya, 5 juta dikalikan 0,38 maka didapatkan hasilnya 1.900.000. Ini 1.900.000 berarti sesuai bahwa 6 jam ini sesuai. Terus ditambah karena total penghasilannya ditambah gaji pokok, maka hasilnya 6.900.000. Berarti ini selesai. Pak, ini kan kalau bagaimana kalau seandainya lebih dari 10 juta? Biasanya ada bermasalah di 10 juta ini. Kita lihat. Kita golongan C. Tadi kan saya huruf kecil, sekarang saya huruf besar. Oke. Masih sama, jam lemburnya 10 jam. Saya tulis 10 jam. Didapatkan apa? Lihat, harganya 9.500.000, gaji lembur untuk 10 jam aja 3.610.000. Apakah benar kita lihat dalam soal? Lihat, golongan C 9.500.000. Terus kalau tadi 10 jam berarti lebih besar dari 5, maka 38% dari pokok. Sama saya hitung juga sekarang 9.500.000 dikalikan 0,38 maka didapatkan hasil 3.610.000. Ini sesuai nih. 10 jam dapat 3.610.000 ditambah dengan 9.500.000 maka bisa didapatkan hasilnya 13.110.000. Berarti kalau seandainya lebih dari 10 maka bisa ada langsung tulisan 13.110.000. Nah, ini merupakan apa namanya selesai dan kalian bisa apa namanya stop di sini dan bisa upload video tersebut untuk dikumpulkan. Ini sudah sesuai. Baik, itu merupakan tugas 2. Jadi ada file yang kalian kumpulkan dan juga video record. Video record gunanya untuk memang kalian mengerjakannya program itu secara sendiri dan kalian memahami setiap langkah-langkah yang dikerjakan sehingga kalian tahu bahwa program itu ini dapat dari mana dan hasil outputnya itu sesuai dengan yang diminta oleh soal. Baik, karena memang sendiri, seharusnya kalau seandainya ada orang saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin tanya, tapi karena nggak ada, berarti web 3 saya cukupkan saat ini dan rekan-rekan yang emang tidak apa namanya tidak bisa join berarti bisa langsung menonton record web 3 ini dan mengerjakan tugas 2 apa yang diminta sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik yaitu bisa mendapatkan 100. Saya cukupkan untuk web 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya.